Iya, karena memang ya penyakit ini belum ada di Indonesia, maka kita harus perketat di perkarantinaan. Dan teman-teman kolega apabila menemukan tanda-tanda klinis AHS di lapangan, mungkin di karantina tidak ditemukan, maka lebih baik berkoordinasi dan melaporkan ke pihak-pihak yang memang berkepentingan untuk penyakit tersebut. Oke, berarti utama sekali nih ya dok ya, karantina, peran penting karantina di sini tuh ternyata sangat luar biasa ya dok ya, supaya penyakit ini jangan sampai masuk ke Indonesia. Hai Sobat Q, bertemu lagi dalam acara Orasi, obrolan santai berisi dengan saya Dr. Hewan Sasa dan di sebelah saya dengan Dr. Hewan. Hai Ria. Pada kesempatan kali ini kita berdua akan membahas topik AHS ya dok ya, atau yang biasa disebut dengan African Horse Sickness. Nah untuk AHS sendiri sebenarnya apa sih? Bisa nih kita tanya-tanya kepada narasumber kece kita hari ini. Baik dok, hai, bisa diceritakan sedikit mungkin tentang karakteristik dari penyebab penyakit AHS ini seperti apa? Karena kita tahu bahwa di Thailand sekarang ini booming sekali ya dok ya penyakit ini, dan sudah menyebabkan kematian lebih dari 500 kematian pada kuda di sana. Nah menurut dokter Haya gimana ini karakteristiknya gitu? Bisa diceritakan kepada Sobat Q semua dok. Baik Sobat Q, mengenai AHS atau African Horse Sickness. Jadi penyakit ini merupakan penyakit virus RNA disebabkan oleh arbovirus. Jadi penyakit ini ditularkan melalui vektor, jadi disebut dengan arthropod-borne disease. Nah, vektor apa yang dapat membawa virus AHS ini adalah Culicoides dan Anopheles. Biasanya itu dua jenis nyamuk itu. Nah, penyakit ini menyerang jenis kuda ya, jenis kuda atau equide, kemudian ada bagal dan zebra. Jadi zebra ini sekarang sudah menjadi reservoir. Jadi karena memang mungkin karena dipelihara di alam bebas seperti itu, sehingga dia lebih kuat dan akhirnya menjadi penyebar dari African Horse Sickness ini. Nah, African Horse ini menyebabkan kematian tinggi sampai 90%, sehingga Tinggi sekali ya dok ya berarti ya? Iya, sehingga banyak ditakuti ya oleh pemilik kuda, karena memang kita tahu bahwa harga kuda itu tidak murah ya. Jadi memang pemilik kuda sangat menakuti adanya penyakit ini. Nah, untungnya di Indonesia ini belum ada penyakit ini. Jadi gejala klinis untuk penyakit AHS ini bisa klinis dan subklinis. Oke. Jadi klinisnya gimana dok? Klinis itu dia menunjukkan gejala, ada gejala pernapasan dan ada gejala di peredaran darah ya, bagian darah. Jadi jantung, sirkulasi gitu ya? Darah. Seperti itu. Jadi nanti kalau menunjukkan gejala klinis ya akan terjadi tanda-tanda di daerah pernapasan. Kemudian peredaran darah juga akan terganggu, bisa edema dan hemoragi di seluruh bagian organ tubuh. Seperti itu. Kemudian kalau subklinis memang tidak menunjukkan gejala, sehingga ini yang kita takuti untuk penyakit AHS tersebut. Oke. Tadi dok Hai juga telah menyebutkan tingkat kematiannya tinggi sekali ya dok ya, 90% gitu ya. Nah untuk di Indonesia sendiri kan seperti yang kita ketahui bahwa sentra dari kuda itu ada di Sulawesi Selatan dan juga di Nusa Tenggara gitu. Nah hal apa sih yang bisa kita waspadai gitu loh dok, terkait dengan AHS ini, dalam artian ini kan tadi disebabkan oleh arthropoda gitu, dan mungkin teman-teman dan juga para peternak di sana belum tahu ini bagaimana sih cara penanggulangannya atau tindakan pencegahannya sendiri supaya ternak atau kuda-kuda yang ada di Indonesia ini tetap bisa sehat dan juga bebas dari AHS ini. Kira-kira seperti gimana dok? Iya, memang tinggi ya kematiannya, sehingga
untuk menanggulangi penyakit ini sebaiknya ya kita perketat karantinanya. Karantina. Jadi apabila sekarang ini kan sudah ada di Thailand ya. Iya, betul sekali, banyak dekat dengan Indonesia sehingga untuk perkarantinaan dari luar kita harus perketat untuk persyaratannya. Mungkin persyaratan kesehatannya untuk kuda tersebut terutama apakah sudah divaksin ya dengan African Horse Sickness tersebut. Kemudian untuk peternak di Indonesia sendiri berarti ya kita berusaha untuk mencegah faktor itu. Faktor-faktor itu ada di lingkungan kandang kuda ya. Mungkin dengan nesting ya, dengan menggunakan kelambu istilahnya kalau di sini kan. Kalau untuk kuda-kuda, apalagi kuda-kuda Eropa gitu ya, biasanya memang menggunakan jenis kelambu tersebut. Untuk peternakan rakyat belum pernah lihat seperti itu ya, tapi mudah-mudahan mungkin untuk daerah-daerah Sulawesi Selatan dan NTB atau NTT ya, untuk pemerintah daerah mengedukasi pemilik kuda di sana bahwa untuk mengantisipasi AHS mungkin kita takutnya kecolongan gitu ya, sudah masuk Indonesia ya, dengan cara menghindari adanya faktor-faktor tersebut. Seperti itu. Untuk vaksin karena kita masih bebas ya, kita belum ada ya di Indonesia ya. Itu aja mungkin sementara untuk penanganannya. Terkait dengan kasus yang ada di Thailand sendiri kan seperti yang kita ketahui di awal Maret kemarin mulai nih booming dari AHS ini dan menyebabkan banyak sekali kematian. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau yang sudah kita pantau ya dok ya, kasusnya sudah mulai menurun ini. Nah, sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari Thailand ini gitu? Kenapa mereka bisa sangat sigap dalam penanggulangan AHS ini padahal kematiannya sudah banyak sekali gitu dok? Mungkin bisa diceritakan dok supaya nantinya kita bisa lebih siap gitu dalam menghadapi penyakit ini. Harapannya sih jangan sampai masuk ya dok ya, tapi kan bagaimanapun kita harus sudah siap dulu gitu. Mungkin diceritakan dok. Iya, kalau nggak salah Thailand itu lebih memperketat perkarantinaannya ya. Jadi yang kedua di sana kalau nggak salah sudah menggunakan itu nesting atau kelambu-kelambu itu untuk di kandang-kandang kuda. Dan selain itu vaksinasi. Jadi memang karena kalau sudah terkena ya kita harus punya vaksin untuk mencegah penyakit tersebut. Kemudian ada penyemprotan insektisida di sekitar kandang. Pengendalian faktornya. Baik, kalau dari yang saya tangkap dari Dok Hai tadi, jadi ada beberapa poin penting ya dok ya untuk tindakan pencegahan. Yang pertama adalah perkarantinaan harus diperketat. Yang kedua, nesting, pemasangan perangkap atau jaring untuk bisa menangkap dari faktor-faktor penyebab dari AHS ini ya dok ya. Untuk melindungi kuda ya. Dan juga vaksinasi ketika nanti memang AHS ini masuk ke Indonesia begitu ya. Kemudian dok, terkait dengan pengujian sendiri karena kita ada di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian gitu. Apakah di Bebus KP ini sudah bisa melakukan pengujian AHS ini atau belum gitu? Kalau misalnya sudah, mungkin bisa diceritakan metodenya sedikit kepada teman-teman semua. Silahkan dok. Iya, sebenarnya untuk pengujian AHS ini banyak ya menurut OAI itu. Jadi ada CFT, kemudian ELISA, kemudian serum virus netralisasi tes. Nah itu gold standarnya. Kemudian ada real time PCR atau RT-PCR yang konvensional. Nah di BUS ini terkait AHS ini tahun kemarin kan ada event Asian Games. Asian Games. Jadi kita hanya menyediakan uji ELISA waktu itu. Jadi ELISA sendiri sebenarnya memang bagus ya untuk pengujian apabila AHS ini tidak menunjukkan gejala klinis yang tadi. Yang berarti kita sudah pernah melakukan ya dok ya? Sudah, untuk yang ELISA sudah. Gitu ya? Jadi tahun kemarin ya 2019 kita 2018 ya Asian Games. Nah itu kita melakukan pengujian untuk AHS dan alhamdulillah tidak ada satupun yang menunjukkan hasil positif.
Jadi insya Allah masih aman, tapi kita nggak tahu ya. Kita tetap harus siap ya dok siap. ya. Jadi sementara ya di Bebuscape ini hanya ada Elisa. Tapi untuk kedepannya dok, kira-kira perlu nggak sih? Kan tadi pengujiannya banyak nih ya, dokter bilang tadi ada PCR, kemudian ada ELISA, ada CFT. Karena sementara ini yang baru kita lakukan ELISA, kira-kira perlu nggak sih dok untuk pengujian lainnya nih ditambahkan gitu, supaya kita lebih siap nih dalam menghadapi ancaman AHS ini di Indonesia? Ya untuk sementara karena Indonesia belum ada penyakit AHS ini, jadi kita mungkin hanya menyiapkan ELISA dulu. ELISA dulu. Dan kalau memang ada ELISA yang positif, untuk kelanjutannya kita mau mencoba uji lain ya, mungkin bisa PCR atau tadi real time PCR. Oke. Karena kalau untuk yang virus netralisasi itu sebenarnya sama dengan uji serologinya, tapi mungkin juga kita lakukan untuk pengujian di Bebuscape. Oke, jadi sebisa mungkin pengujian itu memang harus ditingkatkan kompetensinya ya dok ya, supaya kita bisa mengimbangi nih dari kompetensi-kompetensi rekan-rekan kita yang ada di luar sana, begitu ya dok ya? Iya, terutama penyakit kuda ini karena masih jarang di sini ya. Jadi sebaiknya memang kita meningkatkan pengujian untuk penyakit-penyakit kuda. Poin penting nih dari Dokter Hae, karena mungkin biasanya di Indonesia itu banyak unggas dan juga sapi gitu ya dok ya, jadi banyak yang menjadi perhatian itu, sementara di luar sana banyak penyakit yang outbreak lagi nih gitu, dan kita memang untuk pengujian dari kuda ini memang belum banyak, jadi harus banget kita tingkatkan kompetensi ya dok ya. Iya, memang harus ya. Nah salah satunya kemarin kita pelatihan di Dubai. Waktu itu bisa diceritain dok? Jadi di Dubai ini memang targetnya kita di sana hanya untuk penyakit Glanders. Tapi karena memang di sana labnya adalah lab reference dari OIE, jadi kita juga melihat penyakit-penyakit lain ya yang bisa diuji di lab tersebut. Di sana juga ada pengujian untuk HS, dan kebetulan kit yang digunakan untuk uji ELISA itu sama dengan kita. Kemudian kita juga mengunjungi ke daerah racing kuda, dan kita di sana juga dapat diberikan presentasi mengenai kuda dan pengujian-pengujian apa saja yang ada di sana. Kalau ada event ya, kalau event seperti Asian Games atau kalau di sana mungkin yang lain, memang banyak sekali penyakit kuda yang diuji, dan penyakit AHS salah satunya yang dilakukan pengujian. Baik, harapannya nanti Bebuscape bisa lebih mengembangkan pengujian terkait dengan penyakit-penyakit kuda ya dok ya, dan harapannya lagi tidak hanya Bebuscape saja ya dok ya, tapi seluruh UPT yang ada di Indonesia, seluruh UPT karantina yang ada di Indonesia juga bisa ikut mencontoh gitu ya, supaya masing-masing daerah sudah siap nih terkait dengan pencegahan dari AHS ini. Iya, betul. Terakhir dok, mungkin bisa diberikan saran dan juga masukan kepada teman-teman kolega sekalian ataupun kepada Sobat Q semuanya, bagaimana sih kita menghadapi ancaman AHS sendiri, apa yang harus kita persiapkan? Closing statement aja dok. Iya, karena memang ya penyakit ini belum ada di Indonesia, maka kita harus perketat di perkarantinaan. Dan teman-teman kolega apabila menemukan tanda-tanda klinis AHS di lapangan, mungkin di karantina tidak ditemukan, maka lebih baik berkoordinasi dan melaporkan ke pihak-pihak yang memang berkepentingan untuk penyakit tersebut. Oke, berarti utama sekali nih ya dok ya, karantina, peran penting karantina di sini tuh ternyata sangat luar biasa ya dok ya, supaya penyakit ini jangan sampai masuk ke Indonesia. Jadi begitu ya Sobat Q, mungkin ini akhir dari episode kali ini. Semoga next time kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih menarik, dengan narasumber yang gak kalah kece juga dari Dokter Hae ya dok ya, dan juga mungkin nanti dengan narasumber dari luar juga bisa mungkin ya dok ya, kita undang ke sini gitu.
Baiklah, akhir kata dari saya dan juga Dr. Hai, terima kasih telah menonton episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.